السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang ke-16 di bulan Ramadan tahun 1431 Hijriah, kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, dan kita masih merasakan nikmatnya melaksanakan ibadah di siang hari dan di malam hari Ramadan. Dan yang selalu menjadi harapan kita, semoga amal ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembacaan dari risalah kecil yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah taala, yang berjudul Wadhifatul Abtal Al-Musabaqah ila Fadailil A'mal. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang keutamaan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi terjadinya fitnah, berbagai macam fitnah yang menyebar. Tentu apabila seorang muslim tidak mengisi waktu-waktunya dengan ibadah, maka sangat mudah diseret dengan fitnah tersebut. Fitnatul dunia, fitnatul nisa, fitnatul syahwat, demikian pula fitnatul syubuhat, yang setiap saat siap untuk menggerogoti akidah dan hati seorang muslim. Maka menjauhkan diri dari fitnah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian terlalu memprioritaskan kehidupan dunia kalian, dalam keadaan kehidupan akhirat itu lebih kekal dan jauh lebih baik. Apabila kita memahami makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita pun akan mengetahui kemana kita harus berjalan dan kemana kita harus melangkah, dan apa yang akan menjadi tujuan kita. Adapun jika seorang lalai dengan kehidupan dunianya, maka dia merelakan dirinya terjerumus ke dalam berbagai macam fitnah. Dan termasuk di antara fitnah yang sangat dahsyat yang menimpa sekian banyak manusia adalah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Bahwa setiap umat ada ujiannya, dan cobaan yang menimpa umatku ini adalah dalam urusan harta. Demikian banyak dari manusia disebabkan karena permasalahan harta, mereka rela meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala
Disebabkan karena di hadapannya adalah kekhawatiran miskin, khawatir terhadap kefakiran, kemiskinan, sehingga dia merelakan dirinya menjadi hamba dunia meskipun dia melakukan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ke poin yang berikutnya. Berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam hafizahullah taala, ubudiyatullah ghidha'ul qulubi wa na'imuha wa ladzatur ruhi wa tibuha. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah makanan konsumsi hati-hati kita, dan itulah letak kenikmatannya, dan itulah lezatnya, kelezatan ruh yang dirasakan oleh jiwa kita, dan dia akan merasakan kenikmatannya. Dalam poin ini beliau hendak menjelaskan bahwa bagi seorang mukmin yang terpenting baginya adalah merasakan nikmatnya keimanan, merasakan kelezatan iman, merasakan kenikmatan menjadi seorang mukmin. Tuma'ninatul qulub, tenangan hati, hanya bisa diraih dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kenikmatan hati. Oleh karena itu bagi para ahli ibadah dan mereka yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan ibadah sebagai tempat beristirahatnya mereka. Istirahatnya mereka dengan ibadah. Lihat apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia dalam keadaan tertidur dan mereka terlelap dan merasa nikmat dengan tidurnya, maka hamba-hamba Allah Jalla wa Ala mereka bangun di malam hari, menyempatkan diri mereka untuk beribadah, menegakkan qiyamul lail. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat pembaringan mereka. Mereka berdoa, mereka beribadah kepada Rabb mereka dengan penuh harapan, mengharapkan syurga Allah dan takut dari siksaan dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah sifat hamba-hamba Allah yang saleh, mereka menjadi ruhbanul lail, menjadi ahli ibadah di waktu malam. Ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahim, dan bangunlah di malam hari ketika manusia tertidur lelap. Maka kalian mendapatkan balasan dari Allah, masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam al-jannah. Begitulah sifat dan tugas seorang abid, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Bilal radhiyallahu taala anhu, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Maka dengan ibadah bagi hamba-hamba kaum mukminin, mereka merasakan nikmat. Sebaliknya dengan meninggalkan ibadah, maka hati itu menjadi keras. Dan apabila hati tersebut menjadi keras, lalai dari berzikir kepada Allah, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waliyadzu billah, nasihat-nasihat tidak akan bermanfaat baginya, seperti yang telah menimpa ahlul kitab sebelumnya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman, hati-hati mereka itu tunduk untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tunduk kepada apa yang diturunkan dari kebenaran. Dan jangan mereka seperti orang-orang yang dahulu mereka telah diberikan Alkitab dan mereka diperintahkan untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka menunda-nunda waktu. Mereka menunda-nunda waktu untuk bertaubat sehingga hati-hati mereka menjadi keras dan mayoritas mereka menjadi orang-orang yang fasik. Jika telah terjadi qaswatul qulub waliyadzubillah, kekerasan hati, kondisinya seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Hudzaifah, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma usyriba min hawa. Dia tidak akan mengenal kebaikan itu sebagai satu yang baik, dan dia tidak mengingkari kemungkaran kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Oleh karenanya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaknya ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu sebagai makanan keseharian kita. Hati kita ini sangat butuh pada makanan rohani, yaitu dengan iman dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa, mereka itu benar-benar berada dalam kenikmatan. Mereka benar-benar berada dalam kenikmatan. Jangan kita menyangka bahwa yang dimaksud kenikmatan di sini adalah nikmat dalam kehidupan akhirat saja. Tidak demikian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fi na'imin. Mereka berada dalam kenikmatan. Nikmat di 3 tempat. Nikmat dalam kehidupan dunia, nikmat dalam kehidupan alam barzakh, dan nikmat dalam kehidupan akhirah. Di 3 rumah mereka merasakan kenikmatan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, dengan taat kepada Allah akan menenangkan hati. Itulah kenikmatan yang mereka rasakan. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari kaum lelaki atau wanita dan dia adalah seorang mukmin, kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di sini mencakup kehidupan dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirah. Nah, wa 'anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasakan manisnya keimanan adalah seorang yang telah ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, maka dia akan merasakan nikmatnya keimanan, merasakan kelezatan iman. Namun yang dimaksud dengan ridha Allah, ar-ridha billah rabban, ridha bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, yakni dia
Tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat ini. Tidak hanya sekedar mengatakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, akan tetapi praktek aplikasinya, amalannya. Seorang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, maka dia mentauhidkan Allah. Sehingga dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyerahkan seluruh jenis-jenis ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadikan hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menunjukkan bahwa seorang hamba ridha Allah sebagai Rabbnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Islam sebagai agama, yakni Islam yang sahih yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Syariat-syariatnya menjadikan hukum Islam sebagai hukumnya, menjadikan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidupnya. Sehingga ketika dia beramal, maka dia senantiasa menjadikan Islam sebagai sandarannya dalam beramal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul, yakni membenarkan apa yang beliau beritakan, tidak mendustakan apa yang beliau bawa, dan mengimani apa saja yang beliau sampaikan, dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila kita telah menerapkan ini dalam kehidupan kita dan kita menjadikan itu sebagai amalan kita dan komitmen dengannya, dia akan merasakan nikmatnya menjadi seorang mukmin. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun faqal, tidaklah menimpa seseorang perasaan gundah gulana atau perasaan sedih, ya, merasa tidak enak pada dirinya, dia merasa sedih dengan sesuatu, atau dia ditimpa musibah sehingga dia berduka. Tidaklah seorang muslim yang dalam keadaan berduka atau dalam keadaan bersedih lalu dia mengucapkan doa ini, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini, doa penghilang kesedihan. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik, ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي illa adhaballahu hammahu wa huznahu. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, doa itu bunyinya, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik, ya Allah, aku ini hambamu dan aku adalah anak hambamu yang laki-laki dan yang wanita, yakni kita semua, demikian pula orang-orang tua kita, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nasiyati biyadik, nasiyati biyadik, yang dimaksud nasiyati biyadik sama seperti ucapan seorang la haula wala quwwata illa billah, ya, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Maksudnya bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Kita tidak punya kekuatan
kecuali apa yang kita miliki itu semata-mata pemberian dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahwa seorang hamba itu berserah diri hanya kepada Allah. Hamba ini tidak punya apa-apa, hamba ini tidak punya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Madhin fi hukmuk, apa yang telah menjadi hukummu itu pasti terjadi, telah tetap. Tidak ada yang berubah dari apa yang telah menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adlun fi qada'uk, apa yang telah menjadi keputusanmu ya Allah adalah keputusan yang seadil-adilnya. Sebab Allah itu tidak pernah berbuat zalim. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidaklah berbuat zalim kepada hamba-hambaku. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan setiap nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang engkau beri nama terhadap dirimu sendiri. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan pada seorang dari makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan, yang engkau sebutkan dalam kitabmu. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, ataukah yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib milikmu. Jadi dalil ini dijadikan hujjah oleh para ulama bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Tidak terkhusus 99 nama. Adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan 99 nama itu tidak menunjukkan batasan. Namun Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa di antara nama-nama Allah ada yang berjumlah 99 nama, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengihsa, yaitu mengetahui 99 nama itu dan dia menghafalnya dan memahami makna dan kandungannya, lalu dia beramal sesuai dengan yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu, maka dia mendapatkan jaminan surga. Namun tidak menunjukkan bahwa nama Allah itu hanya berjumlah 99. Nama Allah itu banyak, ada yang kita ketahui dan masih banyak yang tidak kita ketahui. Berdasarkan hadis ini, awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang engkau simpan di dalam ilmu ghaibmu ya Allah, itu kita tidak tahu. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada satupun yang mengetahui ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Qur'an yang bersemi di dalam hatiku, sehingga hati kita itu tumbuh subur dengan Al-Qur'anul Karim, sehingga hati kita itu merasa tidak pernah kenyang ketika membaca Al-Qur'anul Karim, hidup bersama Al-Qur'an. Wa nura sadri, dan sebagai cahaya dalam jiwaku. Wa jalaa huzni wa dhahaba hammi, dan penghilang kesedihanku dan yang akan menghilangkan duka yang ada pada diriku. Wa dhahaba hammi. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa adhaballahu hammahu wa huznah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya perasaan duka dan kesedihan. Wa abdalahu makanahu faraha, lalu Allah Subhanahu wa taala mengganti kedudukan yang sedih itu menjadi suatu yang menggembirakan, sehingga dia merasakan ada suatu kenikmatan dalam dirinya. Ya, yang namanya kita hidup di dunia ini kadang-kadang tentu kita tidak terlepas dari yang namanya kesedihan. Kadang-kadang musibah menimpa kita, mungkin di antara keluarga kita ada yang meninggal, mungkin dari harta kita, atau apa saja yang membuat kita bersedih. Nah, maka baca doa ini. Sandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala faqila ya Rasulullah, lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, ala nata'allamuha, tidakkah kita mempelajari doa ini? Ya. Mempelajarinya, memahami maknanya.
lalu mengamalkannya. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala yanbaghi liman sami'aha ay yata'allamaha. Ya memang benar demikian, sepantasnya bagi orang yang mendengarkan doa ini agar dia mempelajarinya. Sepantasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Abu Ya'la, Tabarani, Al-Hakim, dan kata beliau hadis ini adalah hadis yang hasan. Maka hadis ini hadis yang sangat agung sekali, ma'asyiral rahimakumullah. Ternyata untuk menghilangkan kesedihan itu adalah kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah, menjadikan diri kita ini sebagai hamba yang hina, rendah di hadapan Allah, dengan ucapan kita, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiha hukmu adlun fiha qada'u. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah yang akan beri bantuan kepada kita, Allah yang akan membimbing kita. Ya. Kadang-kadang perasaan kita hancur disebabkan karena cobaan yang menimpa. Nah, butuh kesabaran. Dan termasuk di antara yang mendorong kesabaran seorang muslim adalah berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan diri kepada Allah, baca doa ini. Ya, pahami maknanya dan hafalkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fil ubudiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, innal qalba idza dhaqa ta'ma ibadatillahi wal ikhlas lah lam yakun syai'un qattu 'indahu ahla min dzalika wala atyaba wala aladh. Sesungguhnya hati itu apabila dia telah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah dan memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia sama sekali tidak akan merasakan ada sesuatu yang paling nikmat pada dirinya dan yang paling lezat dan paling bermanfaat dari merasakan ibadah itu, merasakan iman, merasakan nikmatnya ikhlas. Ya. Sampai-sampai nikmatnya ketenangan hati yang ada dalam diri seorang mukmin itu tidak akan dirasakan oleh siapa saja kecuali mukmin. Nah, di antara para ulama salaf ada yang mengatakan, wallahi law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma 'alal mu'min min tuma'ninatil qulub lajaladuna 'alaihi bisuyuf. Demi Allah, kalaulah sekiranya raja-raja itu mengetahui, putra-putra mahkota itu mengetahui apa yang ada pada diri seorang mukmin dari ketenangan hati, kalaulah mereka mampu untuk merampasnya dengan pedang-pedang mereka, niscaya mereka akan melakukannya. Ya, namun tentunya tidak akan mampu merampas dengan pedang-pedang mereka, sebab itu ada dalam diri seorang mukmin. Hanya mampu diraih dengan keimanan, dengan merasakan lezatnya menjadi seorang mukmin, lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dan subhanallah terasa ya, seorang kalau merasa nikmat dengan ibadah, dia tidak peduli dengan yang lainnya. Ya. Kadang-kadang seorang merasa kehilangan dunia, dia tidak peduli dengan yang seperti itu. Artinya tidak seperti seorang yang tergila-gila dengan kehidupan dunia, hilang sedikit dari dunianya, subhanallah, dia meronta-ronta, hidupnya gersang, tidak merasakan kenikmatan. Bahkan mereka memiliki harta yang melimpah ruah, akan tapi itu tidak berarti, tidak bermanfaat untuk menenangkan jiwanya. Dan itu subhanallah terasa. Tanyakan kepada orang-orang pelaku maksiat itu, mereka bersenang-senang dengan kehidupan dunia, tapi kesenangan sesaat. Selesai mereka bersenang-senang, maka hanya itulah waktu di mana mereka merasakan kegembiraan. Setelah itu tidak ada lagi. Ya. Diikuti dengan rasa takut, diikuti dengan rasa was-was, diikuti dengan perasaan takut meninggalkan dunia, khawatir jangan sampai mereka bertemu Allah dalam keadaan tidak membawa amal saleh. Jadi bukan ketenangan yang hakiki.
perasaan takut, was-was, khawatir itu selalu ada dan menghinggapi mereka. Berapa banyak pun harta yang mereka miliki, setinggi apapun jabatan yang mereka miliki, apabila mereka tidak memiliki iman, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, selalu akan ada perasaan takut, ya. Tapi coba tanyakan kepada kaum mukminin, ketika mereka beribadah kepada Allah, luar biasa nikmatnya, lezatnya beribadah bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka sendiri, lalu kemudian mereka berzikir kepada Allah, mereka mengingat dosa-dosa mereka, dan di saat itu mereka menangis. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah, seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, lalu air matanya mengalir, dia menangis karena takut kepada Allah. Disitulah dia akan merasakan nikmatnya menjadi seorang mukmin. Nikmat sekali ibadah itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah fil Jawab al-Kafi, berkata al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawab al-Kafi halaman 178, wa la tadhunna anna qawlahu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, jangan kamu menyangka bahwa yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu benar-benar mereka berada dalam kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat fajir mereka akan dilemparkan ke dalam neraka jahim. Jangan kalian menyangka bahwa ayat ini, kata beliau, yakhtassu biyaumil ma'adi faqat, hanya dikhususkan untuk hari kemudian, yaitu dalam kehidupan akhirat saja. Jangan kalian menyangka seperti itu. Kehidupan al-abrar lafi na'im itu, jangan kalian menyangka bahwa mereka hanya merasakan nikmat hanya dalam kehidupan akhirat saja. Bal haula'i fi na'imin fi durihim ats-tsalatsa, akan tetapi mereka ini orang-orang yang bertakwa, mereka senantiasa berada dalam kenikmatan di 3 tempat mereka. Darul dunia, darul barzakh, wa darul akhirah. Kehidupan dunia, kehidupan alam barzakh, dan kehidupan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Wa haula'i fi jahim fi durihim ats-tsalatsa, sedangkan mereka yang berbuat fajir, pelaku maksiat, kufur kepada Allah, mereka juga akan merasakan jahim di 3 rumah mereka, yaitu kehidupan dunia, kehidupan barzakh, demikian pula kehidupan akhirat. Wa ayyu ladzatin wa na'imin fid dunya atyabu min barril qalbi wa salamatis sadri wa ma'rifatir rabbi ta'ala wa mahabbatihi wal 'amal 'ala muwafaqatihi. Kelezatan apa lagi yang lebih nikmat, dan kenikmatan yang mana lagi yang lebih bermanfaat dalam kehidupan dunia dan lebih baik dari ketaatan hati itu. Ketika hati itu menjadi hati yang hati yang taat kepada Allah, dan jiwa yang selamat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mencintainya, lalu kemudian dia beramal berdasarkan apa yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan apa lagi yang mengalahkan nikmatnya itu, ya. Wa hal 'aishun fil haqiqah illa 'aishul qalbi salim, bukankah tidak ada kehidupan yang benar-benar itu merupakan kehidupan yang hakiki, kecuali hidupnya hati yang ikhlas, hati yang bertauhid, hati yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas, beliau mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman, ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah, kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar." Ada 3 amalan. Apabila 3 amalan ini ada pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan lezatnya keimanan. Dia akan merasakan nikmatnya menjadi seorang mukmin. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selain keduanya. Cinta kepada Allah
cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mendengarkan panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dia berusaha untuk menjawabnya. Ketika dia mendengarkan panggilan untuk senantiasa mengamalkan apa yang diwajibkan oleh Allah, maka dia bersegera sebagai wujud kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengetahui bahwa ini adalah petunjuk Rasulullah, maka dia berusaha mengikuti sebagai wujud cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar pengakuannya, bukan hanya sekedar seorang mengatakan saya cinta kepada Allah dan Rasul. Orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasul banyak. Tapi orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasul sangat sedikit. Padahal itulah yang menjadi intinya. Itulah yang diinginkan. Bukan hanya sekedar kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasul, lalu Allah tidak cinta kepada kita. Nah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti petunjuk beliau, ikuti bimbingan beliau, berjalan bersama sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Balasan dari Allah, Allah akan mencintai kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka omong kosong kalau kemudian ada seorang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, lalu ketika disampaikan kepadanya sunnah Rasulullah, disampaikan padanya apa yang diwajibkan oleh Allah, lalu kemudian dia tidak mentaatinya. Disampaikan padanya bahwa inilah yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah perintah Rasul, ini adalah sunnah Rasul. Lalu kemudian dia meninggalkannya, masa bodoh dengannya, dengan berbagai macam takwilah. Dipertanyakan, apakah mereka ini benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kadang-kadang ada yang disampaikan kepada mereka kebenaran, ini yang disebutkan oleh Rasulullah. Rasulullah mewajibkan ini dan itu. Lalu dia takut akan kehilangan kehidupan dunianya. Waduh, gimana nanti maisha saya? Ya. Kadang-kadang kita sering ditubrukkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Sementara kita harus mempertahankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bekerja di satu instansi misalnya, satu perusahaan. Nah, lalu kemudian seorang ini mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya tentunya kalau dia mengenal apa yang wajib, apa yang haram, maka dia ya siap untuk tampil beda. Kenapa? Karena dia mengetahui apa yang halal, apa yang haram, apa yang wajib, apa yang tidak diperbolehkan dia lakukan. Nah, berbeda dengan keumuman manusia. Dia tidak boleh berjabatan tangan dengan wanita. Oh, gimana nanti kalau misalnya ada tamu wanita? Ya, sementara mungkin wanita ini juga yang akan berbicara tentang bisnis atau yang lain sebagainya. Gimana nanti? Enggak jabat tangan, nanti tersinggung dan seterusnya. Nah, akhirnya seorang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka dia rela untuk meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Nah, dan syaitan akan selalu membayangkan di hadapannya hal-hal yang menakutkan. Kalau kamu tidak begini, kamu nanti akan miskin. Sehingga di hadapannya itu yang terlihat adalah kemiskinan. Nah, ya, dia baru mengenal sunnah, ingin beramal dengan apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu dia bekerja. Tiba-tiba ada teguran dari pimpinan perusahaan, jenggot harus dicukur. Harus cukur, gak bisa keluar. Waduh, eman-eman ini sebulan gajinya sekian juta, ditinggalkan gimana? Apa alternatif yang lainnya? Saya gak bisa kerja yang lain, saya gak bisa gini gitu. Masa diharuskan jual kue, jual ini dan seterusnya? Ya subhanallah. Ya. Akhirnya syaitan bermain lagi. Dia berusaha untuk memperlihatkan hal-hal yang menakutkan. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Itulah syaitan yang berusaha untuk menakut-nakuti wali-walinya.
Sehingga kalau seorang tidak bersabar, subhanallah, ya, sangat cepat dia tergelincir. Kalau jenggot sudah dipotong, malu dia, mau ikut taklim, jenggot dipotong, nanti ditegur lagi yang lain. Nah, akhirnya semakin jauh, li'adzubillah, ya, kembali ke badan yang seperti dulu lagi, bahkan mungkin lebih buruk lagi dari sebelumnya. Akhirnya dia tidak merasakan nikmatnya menjadi seorang mukmin. Wa ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allah. Dia merasa benci untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemaksiatan setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan darinya. Sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Nah. Kemudian beliau berkata, hafizahullah taala, "Aturidu ayyardallahu ank?" Apakah engkau ingin Allah Subhanahu wa taala ridha kepadamu? Fadawim 'alal 'amal bil hadits ati. Maka hendaknya kamu menjadikan amalan rutinitas kamu untuk mengamalkan hadis berikut ini. Sebenarnya kandungan dari hadis ini ringan, tapi subhanallah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hamba itu. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-akalata fayahmaduhu 'alayha aw yashraba asy-syarbata fayahmaduhu 'alayha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba ketika dia memakan satu makanan lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas makanan itu, atau dia minum satu kali minum lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan minuman yang Allah berikan kepadanya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma an'ama Allah ta'ala 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi u'ti afdal mimma akhadah." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba dengan satu kenikmatan lalu dia mengucapkan alhamdulillah, melainkan apa yang diberikan kepadanya itu lebih baik lagi dari apa yang telah dia peroleh. Jadi apa yang dia dapatkan, apa yang dia raih dari kenikmatan itu, tentu itu merupakan suatu keutamaan. Tapi ketika dia mengucapkan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada yang lebih baik dari apa yang telah dia dapatkan dari kenikmatan sebelumnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah akan menambah kenikmatan itu kepada kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Sunni, Al-Kharaiti dalam Fadlus Syukr, dan dihasankan oleh Al-Busiri dan Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Maka di dalam dua hadis ini menjelaskan pada kita anjuran mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, dalam setiap keadaan kita. Ya. Jangan kita ketika mendapatkan sedikit dari kenikmatan lalu kemudian lupa kita untuk mengucapkan alhamdulillah, untuk menyatakan puji syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita dapatkan. Ya. Kita dikaruniai seorang anak, alhamdulillah. Ya. Kita menikah, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Dapat kenikmatan apapun, alhamdulillah. Setelah makan, setelah minum, kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Nah, dan di sana ada doa-doa khusus tentang hamdalah, khususnya apabila seorang sudah makan dan minum. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah diangkat makanan, setelah beliau selesai makan maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makfin wala maghfur.
Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai makan dan minum maka beliau mengatakan alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Alhamdulillah alladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Ini doa-doa yang dianjurkan, ya, zikir-zikir yang dianjurkan bagi seorang muslim apabila dia telah selesai makan minum, ya, untuk menyatakan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan yang dia dapatkan. Yang berikutnya fadlul ghudu war rawah fi sabilillah. Keutamaan berangkat di pagi hari dan sore hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha." Berangkat di pagi hari di jalan Allah atau di sore hari itu lebih baik dari dunia dan apa saja yang ada di dalamnya, segala isinya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maka perhatikan di dalam hadis ini keutamaan berangkat keluar dari rumah, meninggalkan rumah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan biasa yang dimaksud dengan fi sabilillah adalah berjihad. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara bahagian dari jihad adalah keluar dari rumah dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu merupakan salah satu bahagian dari jihad. Sebab Allah Subhanahu wa taala membagi para mujahidin itu menjadi dua dalam surat At-Taubah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalaulah seandainya ada sekelompok dari mereka, dari setiap kelompok yang berjihad itu ada sekelompok dari mereka yang duduk untuk bertafaqquh, mempelajari, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka memberi peringatan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka kembali, semoga mereka itu mendapatkan peringatan. Maka Allah Jalla wa Ala membagi para mujahid menjadi dua, yang berperang dan yang menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu merupakan bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju surga. Bahkan dalam kondisi-kondisi zaman yang di sana belum ada syariat jihad dengan mengangkat senjata, disebabkan karena hal-hal tertentu, apakah kelemahan kaum muslimin ataukah mayoritas kaum muslimin yang terlalu cinta dengan kehidupan dunia dan yang semisalnya, sehingga amalan yang paling afdal pada zaman itu termasuk di zaman kita sekarang ini adalah talabul ilm, menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik, dan kita memahami bagaimana cara kita beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang paling afdal. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan orang-orang yang keluar berangkat di pagi hari atau sore hari dalam rangka fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu jauh lebih baik dari seluruh dunia beserta isinya. Kumpulkan seluruh harta dunia, hitung berapa jumlahnya. Namun dibandingkan seorang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu jauh lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya saja sebahagian mereka memelintir makna hadis ini. Ada sebagian mereka
berusaha untuk memahami hadis ini bukan pada pemahaman yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan seorang khuruj fi sabilillah, keluar jalan Allah. Ya. Dijadikan hadis ini sebagai dalil disyariatkannya khuruj. Khuruj bid'ah, model Jama'atut Tabligh. Nah, penisbatan khuruj dengan cara-cara yang mereka lakukan, metode yang mereka lakukan, ini bid'ah. Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara-cara tersebut. Apalagi kalau mau dikatakan fi sabilillah. Yang lebih benar untuk dikatakan bahwa khuruj model yang seperti ini ada khuruj fi sabili Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Bukan fi sabilillah. Ya. Kalau fi sabilillah tentu berdasarkan syariat Allah. Tentu berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dari tata caranya, metodenya, aturan-aturannya sama sekali tidak ada tuntunan dari Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan tata cara khuruj yang demikian. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, masih saja para ulama memberikan peringatan cara-cara bid'ah yang seperti ini. Apalagi disandarkan pada fisabilillah, ini menyandarkan satu nama bukan dengan nama yang sebenarnya. Yang wajib bagi kaum muslimin untuk mengikat apa saja yang diamalkan dengan syariat, dengan apa yang telah menjadi ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang mengatakan itu, tapi kan Syekh bin Baz juga membolehkan khuruj. Membolehkan khuruj. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Begitulah kadang-kadang ahlul bid'ah mereka suka mencari-cari fatwa yang dipaksa-paksakan untuk mendukung cara-cara amal mereka. Begitulah cara mereka. Tidak hanya Jamaat Tabligh, demikian pula yang lainnya. Ikhwal muslimin, kadang-kadang mereka berhujjah dengan fatwa-fatwa dari ulama ahli sunnah. Ya. Maka termasuk pula Jamaat Tabligh. Nah, disebabkan karena pertanyaan disampaikan pada Syekh bin Baz, sehingga Syekh bin Baz menjawab sesuai pertanyaan. Beliau menjawab sesuai pertanyaan. Memang sebelumnya beliau sempat membolehkan, dalam artian beliau tidak mengatakan bahwa khuruj itu disyariatkan, tidak. Namun beliau menasihati para thalabatul ilm, para penuntut ilmu, untuk mengikuti mereka, untuk menasihati mereka, sehingga kalau mereka bersalah, maka mereka bisa dibenarkan. Karena mereka ini subhanallah memperlihatkan kalau di hadapan kita seakan-akan jadi orang paling tawadhu sedunia. Nah, paling tawadhu, rendah diri. Ketika dinasihat seakan-akan menerima. Nah, begitulah yang digambarkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Namun setelah beliau mengetahui bahwa mereka tidak mendengarkan nasihat, apa yang sudah menjadi ketetapan dan peraturan yang keluar dari Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi itu sudah tidak akan berubah. Oleh karena itu, tata cara model-model khuruj Jama'atut Tabligh dari dulu sampai sekarang dan seterusnya, itu tidak akan ada inovasi baru. Tidak akan ada perubahan. Nah, masih dengan 20 prinsipnya. Yang 4 ditambah, 4 dikurangi, 4 tidak boleh disentuh sama sekali. Masih seperti itu. Ya. 6 karakteristik para sahabat yang mereka sandarkan pada para sahabat Nabi SAW masih seperti itu. Tata cara mereka beramal masih seperti itu. Tidak ada perubahan. Nah, dan subhanallah telah dipraktekkan oleh sebagian thalabatul ilm. Ketika mereka dinasihati, ya, memang di depannya masya Allah, masya Allah. Kalau di depannya masya Allah, masya Allah, zikir. Tapi tetap seperti itu, tidak akan berubah. Nah, silakan dicoba, dan saya tidak menasihati untuk mencoba, karena saya juga pernah mencoba. Nah, dan subhanallah tidak bermanfaat. Ketika disampaikan, ya ini hadis dhaif. Nah, ini hadis dhaif. Ya, ini pernah, bukan ikut khuruj ya, pernah ketemu di masjid. Satu masjid, kebetulan ba'dal asr, kemudian
setelah asar itu ada ta'lim sore. Dia satu orang pendengar, satu orang membaca kitab Fadhail Amal. Lalu dia membaca satu riwayat, dia sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan saya ada di dekat situ. Maka setelah selesai dia membaca, saya nasihati, "Ya akhi, ini bukan hadis Rasulullah. Ini perkataan Anas bin Malik. Enggak boleh kita menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah." Akhirnya jadi ribut. Ngeyel luar biasa. Udah kita tidak boleh membahas masalah ini, masalah khilafiyah. Loh, tidak boleh menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah yang bukan menjadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang jadi permasalahan. Rasulullah mengatakan, "Man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Ini dosa besar. Haram hukumnya. Menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah yang bukan sabda beliau alaihi salatu wassalam. Tapi enggak didengarkan. Enggak didengarkan. Kecuali mungkin kalau ada orang yang tidak mengerti, baru masuk ikut-ikutan, mudah-mudahan masih bisa dinasihati. Tapi kalau seorang sudah jadi tongkat, ini sudah getol dengan pemahamannya, Allahul musta'an, maka orang seperti ini sulit untuk nasihat. Kenapa? Karena dia merasa dirinya benar. Allahul musta'an. An Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin fi sabilillahi khairun minad dunya wa ma 'alaiha." Berjaga-jaga dalam sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Keutamaan ribat. Dan ini telah kita sebutkan sebelumnya, termasuk keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa mawdhi'u sawti ahadikum minal jannah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Dan letak cambuk salah seorang kalian di dalam surga itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Lebih baik dari dunia dan segala isinya. Ya. Coba tanyakan kaplingan yang ada di pondok ini. Satu kapling berapa puluh juta itu? Semakin bertambah hari semakin naik. Allahul musta'an. Hanya kepada Allah kita mengadu. Yang kesian kadang-kadang seorang mereka butuh talabul ilm, tertahankan. Kenapa? Tidak punya fulus. Ngontraknya mahal. Kadang-kadang yang juga punya rumah, kontrakan kasih mahal, sulit. Sementara mau beli rumah juga ya lebih mahal lagi tentunya. Allahul musta'an. Sulit mendapati orang-orang yang mau menginfakkan sebagian tanahnya untuk dibangun untuk para talabatul ilm. Ya mudah-mudahan. Coba bayangkan berapa kapling yang ada di pondok ini. Kalau dijumlah seluruhnya itu kira-kira berapa ratus juta, berapa miliar. Satu tanah Balikpapan ini semuanya dihitung berapa triliun. Itu baru Balikpapannya. Seluruh dunianya. Waduh, luar biasa mahalnya. Belum lagi di daerah-daerah yang di bawahnya itu ada emasnya, ada batu baranya, ada macam-macam barang tambang, luar biasa mahalnya. Iya kan? Satu tempat cambuk yang ada dalam surga itu jauh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Maudhi'u sauti ahadikum. Yang dimaksud satu tempat cambuk ini kebiasaan orang-orang dahulu. Kalau mereka naik kendaraan, mereka kan pegang cambuk untuk mengarahkan kendaraannya. Mereka kalau tiba di satu tempat, apabila mereka hendak mengambil ada satu tempat, mereka ingin mengkapling satu tempat misalnya, supaya tidak lebih dahulu diambil oleh orang lain, maka sebelum dia turun cambuknya dulu yang jatuh.
Sehingga ketika dia membuang cambuknya, itulah tempatnya dia. Yang lain enggak ada yang boleh ngambil. Kaplingannya dia untuk istirahat atau yang semisalnya. Itu kebiasaan orang-orang dulu. Nah, ini dijadikan perumpamaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tempat cambuk, ya, ketika seorang itu melemparkan cambuknya, artinya berarti kan ketika dia melemparkan cambuk, tempat itu terlalu kecil. Sekecil itu di dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perbandingannya dengan dunia dan segala isinya enggak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan. Ya, ini surga jauh lebih nikmat. Nah, baru sekecil itu. Berapa luasnya surga itu? Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas dari langit dan bumi. Nah, sekecil itu saja sudah lebih baik dari dunia dan segala isinya. Gimana kalau surga itu seluas langit dan bumi? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyebutkan hal-hal yang disaksikan oleh para sahabat sehingga mereka mudah memahami gimana indahnya surga itu. Enggak bisa dibayangkan. War-rauhatu yaruhuha al-'abdu fi sabilillah awil ghadwatu khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Dan melakukan perjalanan di sore hari seorang hamba di jalan Allah atau di pagi hari lebih baik dari dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fadlu man ighbarrat qadamahu fi sabilillah. Keutamaan orang yang berdebu kedua kakinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga hendak menjelaskan bahwa seorang baru berjalan saja, ketika dia berjalan di jalan Allah dalam keadaan kakinya penuh dengan debu, dia sudah mendapatkan keutamaan. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wa la nasabu wa la makhmasah fi sabilillah." ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Yang demikian itu bahwa tidaklah ada satupun yang mereka rasakan orang-orang berjihad jalan Allah, perasaan haus, perasaan letih, perasaan lapar di jalan Allah, dan tidaklah mereka menginjak satu pijakan yang membuat orang-orang kafir itu benci kepada mereka, dan tidaklah mereka berhasil melukai satupun dari musuh, melainkan semua dari apa yang mereka amalkan itu tercatat sebagai amalan saleh, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam surah At-Taubah. Maka ini menjelaskan keutamaan yang besar bahwa setiap keadaan seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala selalu dalam keadaan baik dan pahala yang besar. An Abdurrahman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi alaihi wasallam bersabda, "Maghbarrat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahu an-nar." Tidaklah berdebu kedua kaki seorang hamba di jalan Allah lalu kaki itu disentuh oleh api neraka. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Fadlul hirasati fi sabilillah, keutamaan berjaga-jaga di jalan Allah. An Abi Raihanah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Raihanah beliau berkata, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hurrimat 'ainun 'alan nari saharat fi sabilillah. Diharamkan mata untuk dibakar oleh api neraka, mata yang begadang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Matanya tidak tidur. Kenapa? Berjaga-jaga dalam berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Menunjukkan seorang yang matanya dia peruntukan untuk hirasa, berjaga-jaga jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan keutamaan. Dan semoga mereka pun yang menuntut ilmu, ya, berusaha untuk memerangi rasa kantuk, rasa malas, lalu dia menuntut ilmu dan memanfaatkan matanya untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapatkan keutamaan itu.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainani la tamassahuman naru, bahwa ada dua mata, yang kedua mata itu tidak akan disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang di malam hari tidak tidur disebabkan karena dia berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan disahihkan Al-Allamah Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Baik, sampai di sini insyaallah yang kita bacakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dan beri tambahan ilmu dan iman kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.